Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi allafa baina qulubina wa aslaha dzata bainina fa asbahna bi ni'matihi ikhwana. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad ibni Abdillah sayyidi waladi adnana wa ala alihi wa sahbihi alladzina nasharul islam ilman wa yaqina. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa karim wa majid ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallahi azza wa jalla faqad fazal muttaqun. Wa qad qala Allah ta'ala fi kitabihil aziz wa huwa asdaqul qailin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Shadaqallahul azim. Ma'asyiral hadirin, jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ada seseorang yang bangun di tengah malam, mengambil air wudhu dengan sempurna, lalu dia melakukan sholat tahajud 2 rakaat. Rakaat pertama dia membaca surat Al-Baqarah, lalu rakaat kedua dia membaca surat Ali Imran. Lalu ketika rakaat yang terakhir, hanya beberapa detik sebelum taslim, sebelum rukun sholat yang terakhir, dia berhadas, dia mengeluarkan angin. Maka seluruh sholat yang sejak awal dia lakukan sejak takbir hilang, tidak dianggap. Ada lagi seseorang yang berpuasa di bulan Ramadan, dari terbitnya fajar, menahan lapar, haus, dan dahaga. Lalu hanya beberapa menit saja menjelang ghurubus syamsi, terbenamnya matahari, ia tidak sabar. Lalu ia meneguk seteguk air sebelum azan maghrib, hanya beberapa detik. Maka apa yang ia lakukan itu melenyapkan seluruh ikhtiar puasanya yang ia lakukan selama kurang lebih 13 atau 14 jam. Analogi dari gambaran dua hal tadi mengingatkan kita kepada salah satu hadis baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, di mana beliau pernah bersabda, innamal a'malu bil khawatim. Sesungguhnya penentu sebuah amalan adalah penutupnya. Detik-detik terakhir di dalam kehidupan seorang manusia sering menjadi fase yang paling krusial di dalam kehidupan mereka. Dalam skala yang lebih luas, yang paling menentukan apakah nanti kelak kita menghadap Allah Subhanahu wa taala dengan keadaan yang baik atau tidak, adalah amalan yang kita pegang di hari-hari terakhir usia kita. Maka ketika amalan itu baik, maka dia mendapatkan predikat husnul khatimah. Tetapi jika sebaliknya, wal'iyazubillah, ia mendapatkan predikat su'ul khatimah. Maka dalam sebuah hadisnya baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, man kana akhiru kalamihi hina yufariqud dunya la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa yang ucapan terakhirnya ketika meninggalkan dunia ini dari lisannya mengucapkan la ilaha illallah, maka dia pasti akan masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Imam Al-Baihaqi di dalam kitabnya Syu'abul Iman, juga di dalam kitabnya Dalailun Nubuwah, dan juga Imam Ahmad bin Hambal di dalam musnadnya meriwayatkan sebuah kisah yang meskipun menurut sebagian ulama sanad dari kisah ini
lemah karena ada beberapa rawi yang perlu dikomentari. Tetapi makna dari kisah ini sesuai dengan kandungan banyak sekali hadis-hadis yang sahih. Dikisahkan bahwa di zaman sahabat, sekelompok sahabat mendatangi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka melaporkan, ya Rasulullah, hulamun ihtadhar. Ada seorang pemuda yang menghadapi sakaratul maut. Kami berupaya mentalkinkan dia kalimat la ilaha illallah, tetapi tidak kunjung dia mampu mengucapkannya. Lantas baginda Nabi mendatangi rumah pemuda itu, lalu ikut mentalkin kalimat tauhid la ilaha illallah. Dan setiap kali ditalkin kalimat tauhid, pemuda tadi mengatakan la astati, aku tidak mampu mengucapkannya. Lalu Rasulullah bertanya ke sahabatnya, alahu ummun, apakah dia masih punya ibu? Naam ya Rasulullah, dia masih memiliki ibu yang rumahnya agak jauh dari sini. Lalu Nabi memutuskan untuk mendatangi ibundanya. Dan Nabi mengatakan, apakah kau memiliki masalah dengan putramu? Sang ibu mengatakan, tidak ya Rasulullah. Ditanya sampai 3 kali, sang ibu tetap mengatakan tidak. Maka Nabi melakukan apa yang disebut dengan istirham, memancing kasih sayang seorang ibu. Kata Nabi, kalau tidak, agar anakmu cepat dipermudah proses kewafatannya, aku akan membakarnya hidup-hidup. Maka ketika itulah sang ibunda mengaku di hadapan Rasulullah, aku sakit hati kepada anakku, wahai Rasul. Berarti kau punya masalah dengannya. Betul, aku sakit hati. Ketika dia memberikan sesuatu kepada istrinya, maka yang ia berikan adalah sesuatu yang terbaik yang ia miliki. Tapi ketika memberikan kepadaku sebuah pemberian, maka yang diberikan adalah sesuatu yang sisa-sisa. Aku sakit hati. Kalau begitu, kata Rasulullah, ridhoilah anakmu sekarang juga. Maka ibunda itu mengatakan, aku ridho kepadanya ya Rasulullah. Tak lama setelah itu pemuda tadi mengucapkan kalimat la ilaha illallah dengan begitu mudah. Maka ulama mengatakan di antara ikhtiar kita menggapai husnul khatimah adalah memperbaiki hubungan kita dengan keluarga, dengan orang tua, utamanya dengan ibu kita yang disebut dengan birrul walidain. Begitu juga sebaliknya. Uququl walidain, merusak hubungan dengan orang tua adalah salah satu sebab wal'iyadzubillah seseorang menghadapi su'ul khatimah. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kisah yang kedua. Seorang A'rabi datang mendatangi baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya Rasulullah, hal faradallahu alayya minas salah. Apakah Allah mewajibkan solat kepadaku? Kata Nabi, na'am, khamsus sholawat mafruḍah. Ada 5 solat yang diwajibkan kepadamu. Lebih dari itu tatawwu, semuanya adalah sunnah. Lalu adakah puasa yang difardukan kepadaku wahai Rasulullah? Nabi menjawab, puasa Ramadan. Lewat dari itu berarti puasa sunnah. Lalu adakah kewajiban mengeluarkan harta yang Allah fardukan kepadaku ya Rasulullah? Ada, yaitu zakat. Selebihnya dari itu adalah tatawwu atau ibadah sunnah. Maka seorang A'rabi ini mengatakan, wallahi la azidu wa la anqus. Demi Allah, aku akan melakukan hal-hal yang difardukan kepada Allah tanpa menambahinya dengan apa-apa, dengan ibadah sunnah yang lain, dan aku juga tidak akan menguranginya. Aku hanya mengerjakan yang fardu saja. Lalu baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, in sadaq aflah. Kalau kamu tulus dengan ucapanmu itu, maka kau akan beruntung di akhirat nanti. Tidak semua dari kita mampu beristiqomah sholat tahajud qiyamul lail. Tidak semua dari kita mampu untuk istiqomah puasa Senin Kamis. Begitu juga mengeluarkan hartanya untuk bersedekah. Tetapi setiap dari kita memiliki kemampuan untuk komitmen menjaga hal-hal yang difardukan Allah Subhanahu wa taala. Dan jika kita mampu memegang hal-hal yang difardukan Allah, kata Nabi, jika kita tulus melakukannya, itu pun menjadi sebab husnul khatimah. Masyarul hadirin jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kisah yang ketiga adalah kisah tentang sahabat Nabi yang bernama Ubaidillah bin Jahash, suami dari putri
Abu Sufyan yang bernama Romlah bintu Abu Sufyan yang dipanggil dengan panggilan Ummu Habibah. Kita tahu saat baginda Nabi usia 47 tahun, Nabi memerintahkan sekelompok sahabatnya untuk hijrah, bermigrasi ke negeri Habasyah. Rombongan ini dipimpin oleh Ja'far bin Abi Thalib. Dan negeri Habasyah, kata Nabi, adalah negeri Malikun la yuzlamu indahu ahad, negeri yang dipimpin oleh seorang raja Najasyi beragama Nasrani, yang tidak seorang rakyat pun dizalimi di dalamnya, pemimpin yang adil. Dan penduduk Habasyah 90% non-muslim, dan di antara sahabat Nabi yang ikut hijrah bersama rombongan Ja'far bin Abi Thalib adalah Ubaidillah bin Jahsh dan istrinya. Bagaimana para sahabat mempertahankan keimanannya di negeri Habasyah? Tentu mereka berbaur dengan penduduk sekitar. Tetapi mereka juga memiliki ikhtiar mempertahankan nilai-nilai keimanannya dengan mengadakan perkumpulan sesama orang-orang kaum muslimin. Tetapi ada seorang sahabat yang susah ketika setiap ingin berkumpul, diajak ke majelis-majelis perkumpulan, yaitu Ubaidillah bin Jahsh. Bahkan dikatakan di dalam kitab sirah, suatu ketika istrinya Romlah bermimpi, ra'aituka taghayyar ya Ubaidillah. Aku melihat dirimu telah berubah wahai suamiku Ubaidillah. Dan ternyata mimpi itu benar. Tak lama setelah itu dikatakan bahwa Ubaidillah bin Jahsh tanassar, memutuskan diri untuk berpindah agama. Bahkan di dalam beberapa kitab sirah dikatakan mata ala syurbil khamr. Ubaidillah bin Jahsh meninggal dalam keadaan meminum khamar. Kisah Ubaidillah bin Jahsh yang tertulis di dalam kitab sirah ini menjadikan pengingat kita tentang satu sabda Nabi SAW ketika Rasulullah bersabda, alaikum bil jamaah wa iyyakum wal furqah. Peganglah terus al jamaah, kebersamaan bersama kaum muslimin, orang-orang yang beriman. Wa iyyakum wal furqah, dan janganlah kalian berpecah belah. Fa inna syaitana ma'al wahid wa huwa minal itsnaini ab'ad. Karena setan itu lebih mudah menggoda orang yang menyendiri, sedangkan setan lebih sulit menggoda orang yang selalu membersamai komunitas jamaah orang-orang yang beriman. Dan ini pula yang diisyaratkan di dalam firman Allah yang barangkali kita dengar setiap khutbah Jumat dibacakan oleh para khatib Jumat. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan janganlah kamu meninggal dunia, janganlah kamu mati illa wa antum muslimun, kecuali dalam keadaan memegang erat agama Islam ini. Lalu di ayat selanjutnya Allah mengatakan wa'tasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu. Berpeganglah teguh pada tali-tali Allah bersama jamaah, wala tafarraqu, dan janganlah berpecah belah, berpisah, memutus hubungan tali silaturahim. Sehingga ikhtiar ketiga untuk menggapai istiqamah dan husnul khatimah adalah mencintai majelis-majelis kebaikan. Mencintai majelis-majelis di mana di majelis itu kita saling mengingatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Masyarul hadirin yang mulakan Allah Subhanahu wa taala, kisah yang terakhir adalah tentang sahabat Nabi bernama Harithah. Sahabat Nabi bernama Harithah setiap pagi berjumpa dengan Nabi ditanya, "Kaifa asbahta ya Harithah?" Bagaimana kabarmu wahai Harithah? Harithah menjawab, "Asbahtu mu'minan billahi haqqan." Alhamdulillah di pagi ini kabarku baik dan imanku benar-benar terjaga wahai Rasulullah. Lalu Nabi mengatakan, "Wa kaifa yakunu dzalik?" Bagaimana kau bisa melakukan hal itu? "Inni ra'aitu arsyar rahman faka'annal jannata wan nara amam." Setiap pagi yang aku lakukan adalah membayangkan seakan-akan surga dan neraka ada di pelupuk mataku. Dan aku melihat ahlu surga berbahagia di dalam surga dan ahlu neraka menderita di dalam neraka. Itulah yang aku lakukan setiap pagi.
Lalu baginda Nabi mengatakan, arafta ya Harithah falzam. Kau sudah mengetahui makna iman, falzam, maka konsistenlah di dalam itu. Bagaimana akhir kehidupan Harithah? Beliau salah satu pasukan yang mengikuti Nabi perang Badar. Dan ketika perang Badar usai, ibunda Harithah datang kepada baginda Nabi SAW. Ya Rasulullah, bagaimana kabar anakku Harithah? Ahuwa fil jannah fa'afrahu biha. Apakah dia berada di surga Allah sehingga aku bisa bersyukur? Atau jangan-jangan dia tidak ada di situ sehingga aku harus menangis meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa kata baginda Nabi? Ya Umma Harithah, innaha jinanun wa inna ibnaki asawbal firdausal a'la. Sesungguhnya surga itu memiliki banyak pintu dan banyak tingkatan. Dan sesungguhnya anakmu Harithah oleh Allah diletakkan pada surga Firdaus, surga yang posisinya paling tinggi. Apa yang membuat Harithah bisa mencapai posisi itu? Ia melakukan visualisasi terhadap kematian yang baik. Setiap hari bayangan husnul khatimah terlintas di benaknya. Sadaqallaha fasadaqahullah. Ia jujur kepada Allah, maka Allah merealisasikan apa yang ia cita-citakan. Hadirin yang melakukan Allah Subhanahu wa taala, maka yang terakhir, ikhtiar yang terakhir adalah senantiasa memvisualisasikan husnul khatimah dalam benak kita. Dan kalau kita sadar sebenarnya Allah taala sudah mengajarkan ini setiap hari kepada kita. Bukankah setiap hari kita tidur dan ketika tidur doa yang diajarkan Nabi SAW adalah Bismikallahumma ahya wa bismika amutu. Dengan menyebut nama Allah aku hidup, dan dengan menyebut nama Allah amutu aku mati. Tidur bahasa Arabnya naum, as-salatu khairum minan naum. Tidur harusnya Bismikallahumma ahya wa bismika anamu. Seharusnya wa bismika anam, tetapi Nabi tidak mengajarkan kita mengatakan wa bismika anam. Nabi mengajarkan kita doa Bismikallahumma ahya wa bismika amut. Setiap hari kita disuruh untuk zikrul maut, menghadirkan bayang-bayang kematian dengan keadaan husnul khatimah. Dan ketika terbangun dari tidur, Nabi mengajarkan doa Alhamdulillahillazi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Segala puji bagi Allah yang menghidupkanku ba'dama amatana, setelah mematikanku. Seakan Nabi ingin mengajarkan kepada kita zikrul maut, memvisualisasikan kematian yang baik senantiasa harus kita hadirkan sebelum tidur kita. Dan zikrul maut bisa dilakukan dengan banyak cara, dengan berziarah ke kubur, dengan mendoakan orang-orang yang sudah meninggal, dan salah satu caranya adalah dengan mengingat-ingat husnul khatimah setiap menjelang tidur. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan di siang hari ini menjadi pengingat bagi kita bahwa husnul khatimah adalah cita-cita kita semua. Dan di antara 4 caranya yang tadi sudah disampaikan adalah, di antaranya adalah birrul walidain, memperbaiki hubungan pada orang tua. Lalu menjaga ibadah-ibadah yang Allah fardukan kepada kita. Lalu yang ketiga, membersamai jamaah. Dan yang keempat, melakukan zikrul maut. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim. Aqulu qawli hadza wastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad وعلى آل سيدنا محمد. Alhamdulillah hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah irghaman liman jahada bihi wa kafar. Wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh sayyidil insi wal bashar. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Mattasalat aynun bi nadhar wa udhunun bi khabar. Amma ba'du fa ya ayyuhan nas ittaqullaha mastata'tum wa ati'uh
فإن طاعته هي أقوم وأقوى وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكة المسبحات قدسه فقال تعالى ولم يزل قائلا عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين الذين قضوا بالحق وكانوا به يعدلون أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر أصحاب نبيك أجمعين وعن التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأهلك الكفرة والظالمين وأعلي كلمتك إلى يوم الدين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا واهب العطيات ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم ولذكر الله أكبر